Perkenalkan, nama saya Herlinda Reva, NIM 2006005, Prodi D3 Kebidanan. Pada video kali ini saya akan mempromosikan kesehatan ASI eksklusif. Virus. Nah, sedangkan pengertian dari ASI eksklusif sendiri adalah tidak memberikan bayi makanan atau minuman lain termasuk air putih kecuali obat-obatan dan vitamin atau mineral tetes sejak bayi lahir sampai bayi berusia 6 bulan. Nah, ini merupakan manfaat dari ASI. Yang pertama, ada manfaat bagi bayi, yaitu sebagai nutrisi dan makanan tunggal untuk memenuhi semua kebutuhan pertumbuhan bayi sampai usia 6 bulan. Yang kedua, ada mengandung antibodi sehingga akan lebih jarang terkena sakit. 3. Terhindar dari alergi. 4. Meningkatkan kecerdasan bagi bayi karena ASI mengandung omega 3 untuk pematangan sel-sel otak sehingga jaringan otak bayi akan tumbuh optimal. 5. Meningkatkan daya penglihatan, kepandaian berbicara, dan menunjang perkembangan motorik sehingga bayi yang ASI eksklusif akan lebih cepat bisa jalan. Kemudian yang terakhir, untuk meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi. Selanjutnya di sini manfaat ASI eksklusif bagi ibu yaitu sebagai kontrasepsi, hisapan mulut bayi pada puting susu dapat menekan produksi estrogen, akibatnya tidak ada pembuahan, sehingga ASI dapat berperan sebagai kontrasepsi dengan syarat menyusui full 6 bulan dan belum terjadi menstruasi. Kemudian selanjutnya ada aspek kesehatan ibu. Hisapan bayi pada payudara akan merangsang terbentuknya oksitosin yang akan membantu involusi uterus dan mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan serta mencegah kanker. Selanjutnya ada aspek penurunan berat badan. Dengan menyusui, tubuh akan menghasilkan ASI lebih banyak lagi sehingga timbunan lemak yang berfungsi sebagai cadangan tenaga akan terpakai. Jadi, jika timbunan lemak menyusut, berat badan ibu akan cepat kembali ke keadaan seperti sebelum hamil. Yang terakhir, ada aspek psikologis. Ibu akan merasa bangga dan diperlukan, rasa yang dibutuhkan oleh semua manusia. Kemudian selanjutnya, manfaat ASI eksklusif bagi suami dan keluarga. Yang pertama, ada aspek ekonomi. ASI tidak perlu dibeli lagi, sehingga dana yang harus digunakan untuk membeli susu formula dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Dan juga bayi yang mendapat ASI lebih jarang sakit sehingga mengurangi biaya berobat. Selanjutnya ada aspek psikologi. Kebahagiaan keluarga bertambah karena kelahiran lebih jarang sehingga suasana kejiwaan ibu baik dan dapat mendekatkan hubungan bayi dengan keluarga. Dan yang terakhir ada aspek kemudahan. Menyusui sangat praktis karena dapat diberikan di mana saja dan kapan saja, sehingga keluarga tidak perlu repot menyiapkan air masak, botol, dan dot yang harus dibersihkan, serta minta pertolongan orang lain. Kemudian ada manfaat ASI eksklusif bagi negara. Yang pertama itu menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi, kemudian menghemat devisa negara, mengurangi subsidi untuk rumah sakit, dan peningkatan kualitas generasi penerus. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi ASI. Nah, klasifikasi ASI sendiri itu dibagi menjadi 3. Pertama itu ada kolostrum. Nah, ASI kolostrum ini merupakan susu pertama keluar berbentuk cairan kekuning-kuningan yang lebih kental dari ASI matang. Sekresi atau pengeluaran kolostrum ini bertahan sekitar 4 hari dengan perubahan bertahap menjadi susu matur atau susu matang. Kemudian ada ASI transisi. ASI transisi adalah ASI yang keluar setelah kolostrum sampai sebelum ASI matang atau ASI matur, yaitu sejak hari ke-5 sampai hari ke-10. Volume ASI transisi semakin meningkat seiring dengan lamanya menyusui dan kemudian digantikan oleh ASI matang atau ASI matur. Selanjutnya ada ASI matang. ASI matang mengandung 2 komponen berbeda berdasarkan waktu pemberian, yaitu formil dan hind milk. Formil merupakan ASI yang keluar pada awal bayi menyusu, sedangkan hind milk keluar setelah permulaan lap down. ASI matur disekresi pada hari ke-11 dan seterusnya. Kemudian di sini ada kandungan dari ASI sendiri. Kandungannya itu terdiri dari air, energi, laktosa, protein, lemak, laktobulin, asam linolet, natrium,
kalium, klorida, kalsium, magnesium, mineral, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin D, imunoglobulin A, imunoglobulin G, dan imunoglobulin M. Dan juga ASI, kandungan ASI itu berbeda dari setiap klasifikasi ASI, yaitu kolostrum, ASI transisi, dan ASI matur. Baik, ini referensi yang saya gunakan. Nah, oke Bunda, sekian penjelasan dari aku. Semoga promosi kesehatan ASI eksklusif ini dapat menambah pengetahuan bunda-bunda yang di rumah tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif